Dia hanya mendengar Ed berteriak, darah muncrat, dan tangan kanannya langsung terpotong oleh energi pedang. Wajah Dugu Piaoling muram, tapi dia menunjukkan senyuman dan berkata kepada Liu Yaner dan Anita, jangan khawatir, tidak satu pun dari ketiga orang ini yang bisa pergi hari ini. Liu Yaner tidak pernah memperhatikan wanita misterius ini, namun barusan, wanita misterius ini tiba-tiba mengeluarkan aura tingkat roh, yang membuat Liu Yaner juga penasaran dengan identitas Dugu Piaoling. Liu Yaner merasakan aura familiar namun menjijikkan di tubuh Dugu Piaoling. Dia memandang Dugu Piaoling dengan ekspresi waspada dan bertanya, siapa kamu? Dugu Piaoling melambaikan tangannya, dan wajah sangat jelek yang tersembunyi di balik jubah hitam itu langsung berubah menjadi penampilan yang cantik. Mata indah Dugu Piaoling sedikit berkerut, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan pedang panjang berwarna putih keperakan muncul di matanya. Tangan pedang itu seperti makhluk abadi yang turun ke bumi, membuat orang tidak bisa menahan nafas. Bahkan Ed, yang tangan kanannya baru saja dipotong, mau tidak mau berseru, ada wanita yang begitu cantik. Aku sudah muak dengan wajah itu. Dugu Piaoling hanya bisa mengutuk. Ketika Liu Yaner melihat wajah yang dikenalnya ini, dia bahkan berseru, kakak. Kenapa kamu ada di sini? Aku bukan kakak perempuanmu yang tertua. Mata Dugu yang mengembara menatap ke arah tiga ksatria suci di depannya, dan energi iblis di tubuhnya tiba-tiba meledak. Apakah kamu iblis? Liu Yaner tampak serius, dengan jejak niat membunuh muncul di matanya. Dugu Piaoling mengabaikan Liu Yaner, dan tubuhnya melintas di depan ketiga orang itu seperti hantu. Dia mengayunkan energi pedang disertai energi iblis. Ekspresi ketiga ksatria suci berubah drastis, dan mereka langsung terlempar ke belakang. Teman klan iblis, kami bukanlah musuh. Kata Aishi cepat setelah merasakan aura yang kuat. Kami telah mencapai konsensus dengan Raja Iblis bahwa kami adalah sekutu. Dugu Piaoling terus menjelaskan kepada mereka bertiga, dan mulai membunuh mereka tanpa penjelasan apapun. Wajah Ed tiba-tiba berubah, dan dia berkata kepada mereka berdua, jangan khawatir untuk saat ini. Tangkap wanita ini dulu, lalu kemudian, pergi temukan Tian Iblis bertanya dengan jelas. Cahaya putih muncul dari tiga ksatria suci pada saat yang sama. Menghadapi ketiga penguasa alam spiritual ini, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Dugu Piaoling. Dugu Piaoling berubah menjadi bayangan hitam lagi dan mulai membunuh mereka bertiga. Di bawah benturan kedua kekuatan tersebut, tubuh Dugu Piaoling mundur terus-menerus. Terlihat jelas bahwa Dugu Piaoling menderita kerugian besar akibat pukulan ini, dan wajah cantiknya langsung menjadi pucat. Nona, menurutmu tidakkah kamu sendiri yang bisa menantang tiga ksatria suci kita pada saat yang sama, bukan? Ed memandang Dugu Piaoling dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dan mereka bertiga mencabut pedang di belakang mereka pada saat yang sama. Dugu Piaoling masih mengabaikan mereka bertiga, mengepalkan pedangnya dan mulai bertarung dengan tiga ksatria suci. Anita di samping berteriak penuh semangat, ayo, adik jelek. Tidak, tidak, ayo, adik peri, bunuh ketiga bajingan ini. Tapi Liu Yaner tahu dengan jelas. Walaupun Dugu Piaoling sombong dan skill para iblisnya mendominasi, bagaimana mungkin Dugu Piaoling bisa menjadi lawan dari ketiga orang ini jika dia bisa bertarung 1 lawan 3? Benar saja, tebakan Liu Yan bagus. Dalam beberapa ronde, Dugu Piaoling berada dalam posisi yang dirugikan. Liu Yaner berkeringat di kepalanya. Melihat Dugu Piaoling bertarung dengan mereka bertiga di udara, dia berbisik kepada Anita di belakangnya dengan ekspresi waspada di wajahnya, anak-anak kecil, aku khawatir adik perimu bukan tandingan mereka. Pergilah dulu dan serahkan sisanya pada kami. Liu Yaner mengatakan ini, dan dia tahu lebih jelas bahwa sebagai orang di alam abadi emas, dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini sama sekali. Menghadapi tekanan dari alam spiritual, dia beruntung bisa melindungi diri. Meski Anita masih muda, ia bisa melihat Dugu Piaoling sedang berjuang melawan ketiga ksatria suci saat ini. Sebagai putri Raja Dunia Spiritual Barat, dia sangat menyadari kekuatan ksatria suci. Meskipun dia sangat terkesan dengan kekuatan Dugu Piaoling, saat ini, hasil terbaiknya adalah mampu melindungi dirinya sendiri. Jika Anda di sini, Anda hanya akan menghalangi. Memikirkan hal ini, Anita menggendong Liu Yaner, berbalik dan lari. Liu Yaner tiba-tiba bertanya, anak kecil, apa yang kamu lakukan? Anita berkata dengan ekspresi panik, Sister Yaner, kita berdua di sini hanya akan mempengaruhi kinerja Sister Fairy. Aku tahu kamu juga sangat kuat, tapi kami tidak bisa menahan Sister Fairy. Liu Yaner sedikit terkejut. Bagaimanapun, Dugu Piaoling melakukannya untuk Anita dan dirinya sendiri. Meskipun agak tidak baik baginya untuk berlari seperti ini, apa yang dikatakan Anita bukannya tidak masuk akal. Melihat Liu Yaner dan Anita berjalan pergi, salah satu ksatria suci, Aishi, segera melarikan diri dan berubah menjadi cahaya putih untuk membunuh kedua orang tersebut. Liu Yaner merasakan niat membunuh yang kuat di belakangnya dan segera berbalik, mengeluarkan senjatanya untuk melawan. Dugu Piaoling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, wanita bodoh, kamu hanya tahu cara melarikan diri sekarang.
Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi bola asap hitam, menghalangi Liu Yaner dan Anita. Ekspresi Aishi sedikit berubah, dan dia mengangkat pedang di tangannya tanpa ragu-ragu, melesat ke bawah seperti angin kencang. Energi pedang yang kuat sepertinya mampu merobek udara, dan cahaya suci putih keluar dari tubuh Aishi. Saat pedang itu jatuh, Dugu Piaoling dengan cepat mengeluarkan pedang panjangnya untuk memblokirnya. Ledakan. Bersamaan dengan suara yang memekakkan telinga, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kaki Dugu Piaoling. Meski Dugu Piaoling menahan pukulan mendadak tersebut, terlihat dari darah di sudut mulut Dugu Piaoling bahwa Dugu Piaoling juga sedang tidak enak badan. Rasa sakit menyebar dari tangannya ke seluruh tubuhnya, Dugu Piaoling berteriak keras, tubuh halusnya mulai bergetar hebat, dan aura di tubuhnya meledak, mengejutkan Aishi. Dan dia juga memuntahkan seteguk darah. Segera setelah itu, Dugu Piaoling berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Bah, aku benar-benar tidak mengerti mengapa putri ini menyelamatkan kalian berdua yang pecundang. Biar ku beritahu dulu, ini bukan atas kehendak bebas putriku. Ini dari tubuh Ye Qingcheng. Pasti pria Ye Qingcheng yang mengacaukan jiwa putriku. Wanita bodoh, kamu hanya ingin bangun dan lari sekarang. Liu Yaner menatap Dugu Piaoling dengan mulut terbuka, dan senyuman muncul di bibirnya, terima kasih. Senyuman juga muncul di wajah Dugu Piaoling, dan dia mengumpat dengan marah, kamu dan aku bukan teman, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kalian berdua idiot, cepat keluar dari sini, jangan mempengaruhi pertarungan putri ini. Petik 2. Liu Yaner tertegun sejenak, tersenyum penuh arti, meraih tangan kecil Anita, dan berbalik untuk pergi lagi. Aku tidak peduli apakah kamu seorang putri atau bukan. Aku sudah lama tidak bertemu lawan. Sayang sekali kecantikan cantik seperti itu akan mati. Ed berkata dengan suara rendah, sudah memutuskan, aku ingin membunuhmu. Dugu Piaoling tiba-tiba mengumpat dengan keras, Lu Yun, jika kamu tidak keluar, bibiku akan mati. Kupikir kamu cukup pandai bertarung. Dalam kehampaan, tubuh Lu Yun perlahan jatuh dan berdiri di depan Dugu Piaoling sambil mencibir. Dugu Piaoling mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, saya tahu Anda ada di dekatnya sejak Anda baru saja memulihkan kultivasi saya. Anda hanya ingin melihat bibi saya meninggal. Lu Yun membalik tangannya, dan pedang robek langit muncul di tangannya. Dia berkata dengan senyum tipis, apakah kamu tidak hidup? Aku di sini sekarang. Ini salahku. Setelah aku menyelesaikan ketiganya, aku akan mentraktirmu makan. Petik 2. Dugu Piaoling memutar matanya ke arah Lu Yun, tidak bisakah aku mengetahui pikiran kecilmu? Kamu ingin melihat kekuatan ketiga orang ini. Jika kamu dikalahkan saat itu, bukankah kamu menyelamatkan istri cantikmu dulu? Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku orang seperti itu? Lu Yun, yang pikirannya diungkapkan oleh Dugu Piaoling, menggaruk kepalanya dan tersenyum pada Dugu Piaoling. Faktanya, Lu Yun tidak mengambil tindakan sekarang, seperti yang dikatakan Dugu Piaoling. Lagi pula, ketiga master di tingkat spiritual tidak begitu yakin, dan mereka belum pernah bertarung melawan master barat sebelumnya. Setelah mengamati situasinya, bahkan jika mereka dikalahkan, dia pasti akan membawa mereka bertiga pergi dengan selamat. Namun memang benar bahwa ketiga ksatria suci ini lebih kuat dari ksatria biasa di tahap awal alam spiritual. Dengan berkah nafas suci, kekuatan mereka hampir bisa mencapai tahap tengah alam spiritual. Lu Yun, hati-hati, ketiga orang ini sangat kuat. Dugu Piaoling mengingatkan dengan wajah pucat. Setelah pertarungan tadi, Dugu Piaoling menemukan sesuatu yang aneh. Aura suci pada orang-orang ini sepertinya adalah musuh alami para iblis. Jika bukan karena berkah dari aura suci, Dugu Piaoling setidaknya tidak akan terkalahkan melawan master dengan level yang sama, dan tidak akan merasa malu. Apakah kamu masih bisa bertarung? Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Dugu Piaoling menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak apa-apa. Hahaha, istirahatlah. Lu Yun memandang mereka bertiga dengan dingin, dengan senyuman di bibirnya, serahkan sampah semacam ini padaku. Dugu Piaoling hendak mengatakan sesuatu, tapi berhenti bicara. Ketika mereka bertiga melihat orang asing yang tiba-tiba muncul, mata Ed berbinar, dia memandang Lu Yun dengan rakus, dan berkata dengan penuh semangat, umat manusia tingkat spiritual. Ini adalah harta karun. Jika Anda menggunakannya untuk eksperimen, itu pasti akan berhasil. Jika ada terobosan baru, jika kita menangkap orang ini, Tuhan pasti akan memberi kita hadiah. Ya, Aishi berkata dari samping, aku bisa merasakan bahwa pedang di tangannya pasti senjata dewa. Ambil pedang ini dan tunggu sampai Tuan Malaikat datang dan berikan kepada Tuan Malaikat. Mungkin Malaikat saat itu Tuhan senang, dia mungkin akan membawa kita ke dunia atas juga. Mata Aize hanya tertuju pada tubuh Dugu Piaoling, dia menyeka air liur dari sudut mulutnya dan berkata dengan ekspresi tidak senonoh, aku tidak peduli tentang hal itu. Wanita ini milikku. Mereka bertiga mengangkat pedang pada saat yang sama. Cahaya putih menyilaukan pada pedang bersinar di dasar film utama. Aura suci itu seperti dewa yang turun ke bumi.
Mereka saling memandang dan berencana menyelesaikan pertempuran dengan satu gerakan. Kekuatan Dugu Piaoling barusan membuat mereka bertiga merasa kesulitan. Terlebih lagi, mereka datang ke Handing City kali ini untuk menyelidiki penyebab kematian rekan mereka Allen. Mereka juga mengetahui bahwa ada seorang guru tingkat spiritual di dekat kota Handing. Terlepas dari apakah mereka musuh atau teman, jika guru tingkat spiritual lain datang, dalam situasi 3 lawan 3, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, mungkinkah kamu bisa menahan serangan penuh dari 3 ksatria suci? Tanah mulai bergetar hebat. Tekanan dari ketiga guru spiritual sepertinya telah menghentikan waktu. Pertarungan ini mungkin tidak terlalu indah. Mungkin tidak terlalu menarik. Namun kaki tersebut telah mencekik semua makhluk di sekitarnya. Lu Yun memegang pedang robek surga di tangannya, dan kekuatan para dewa dan iblis menyembur keluar. Pada pedang robek surga, lampu merah dan aura suci membentuk kontras yang tajam. Ed merasakan kekuatan mengerikan dari para dewa dan iblis, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengingatkan dua orang di sekitarnya, jangan menahan diri, anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Kedua orang itu mengangguk dalam-dalam, dan aura ketiga orang itu menjadi sedikit lebih kuat. Lu Yun perlahan berjalan menuju ketiga orang itu, melambaikan pedang penghilang langit di tangannya, dan energi pedang dilepaskan. Ketiga orang itu mengangkat pedang mereka dan menjatuhkannya, dan ketiga kekuatan itu tersapu. Pernyataan pedang yang meremehkan ini, disertai dengan lampu merah, benar-benar menelan tiga orang di depannya. Ketiga ksatria suci merasakan nafas kematian, dan pupil mereka menyusut dengan hebat. Ledakan. Terjadi ledakan yang mengerikan. Tubuh ketiga orang itu terguncang ratusan kaki jauhnya seperti meteor, dan seteguk darah muncrat dari mulut mereka pada saat yang sama, membentuk lengkungan sempurna di udara. Aura suci putih di sekelilingnya juga sedikit meredup. Aku tidak menyangka kamu bisa memblokir seranganku. Lu Yun sedikit terkejut. Ed sangat gembira dan berkata kepada Lu Yun, hahaha nak, aku khawatir kamu telah menggunakan seluruh kekuatanmu dengan gerakan ini kan. Menyerahlah, kamu bukan tandingan kami bertiga, ikuti saja kami dengan jujur, Tuhan aku juga akan menjagamu. Lu Yun mengabaikan Ed sama sekali, menenangkan diri, dan menembakkan energi pedang lagi. Ketiga orang itu kaget. Energi pedang yang kuat tadi membuat mereka bertiga takjub. Untuk bisa mengerahkan energi pedang yang begitu kuat pasti telah menghabiskan seluruh kekuatan. Energi pedang kedua menyerang, dan ketiga orang itu sekali lagi mengeluarkan aura suci untuk menahannya. Sungguh luar biasa bisa melakukan dua serangan sekuat itu dalam waktu singkat. Tetapi, sebenarnya ada satu. Dengan serangan energi pedang ketiga, ketiga orang itu sudah sedikit putus asa, dan tubuh mereka jatuh lemas ke tanah tanpa kendali apapun. Jangan khawatir, orang ini tidak akan bisa melakukan serangan seperti itu dalam waktu singkat. Serangan sekuat itu pasti menghabiskan banyak tenaga. Mari kita persiapkan serangan balik. Aku percaya padamu, orang itu mengangkat tangannya. Ed, kamu benar-benar bajingan tua. Tunggu, Tuhan akan memberkati kita. Lu Yun berjalan menuju mereka bertiga selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, mereka bertiga merasakan hawa dingin di hati mereka. Di mana orang-orang ini? Benar-benar dewa kematian. Apakah menurutmu serangan seperti itu akan menghabiskan kekuatanku? Lu Yun memandang ketiga orang itu dengan penuh minat, dengan senyuman aneh di wajahnya. Wajah Ed menjadi pucat dan dia bertanya, Tuan dari Timur, bisakah Anda memberitahu saya apa nama gerakan ini? Sebuah gerakan. Gerakan apa? Lu Yun mencibir dan menembakkan energi pedang lainnya. Energi pedang merah, disertai teriakan ketiga orang itu, menelan mereka. Melihat punggung Lu Yun, Dugu Piaoling yang sedang mengatur nafasnya di kejauhan, juga melebarkan mata indahnya. Terlalu kuat. Dia jauh lebih kuat dari yang saya kira. Lu Yun memandangi tubuh tiga orang di tanah dengan ekspresi tenang, dan berkata dengan tenang. Ini hanyalah energi pedang sederhana. Dugu Piaoling berwajah gelap. Melihat pemandangan di hadapannya, Dugu Piaoling sangat terkejut. Dia tahu bahwa Lu Yun telah menjadi lebih kuat, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Lu Yun bisa begitu menakutkan. Menghadapi tiga ksatria spiritual, Lu Yun menyelesaikannya dengan energi pedang sederhana. Terlebih lagi, energi pedang yang menakutkan membuat Dugu Piaoling yang juga berada di alam spiritual merasa tercekik. Anda tahu, sebagai biksu iblis, dia lebih kuat dari biksu di alam yang sama, tetapi Lu Yun, seorang manusia, jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia telah sangat merasakan kekuatan jiwa Lu Yun sebelumnya. Pada saat ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Lu Yun tidak memiliki pedang robek langit, dia tidak akan menjadi lawan Lu Yun. Dia dan Lu Yun adalah musuh daripada teman. Ketika dia memikirkan harus menghadapi musuh yang begitu kuat di masa depan, Dugu Piaoling merasakan emosi campur aduk di matanya ketika dia melihat Lu Yun menjadi rumit, dan dia merasa sedikit lebih kecewa. Lu Yun menyingkirkan pedang robek langit dan menghela nafas lega. Sekarang, dia telah dengan ahli mengendalikan pedang robek surga. Lu Yun tidak bisa tidak mengagumi kekuatan pedang robek surga.
Meskipun dia hanya bisa mengerahkan 30% dari kekuatan pedang robek surga, dengan kekuatan tersebut para dewa dan iblis, dia bisa. Saya yakin bahwa di alam roh bumi, sama sekali tidak ada orang yang bisa menjadi lawan saya. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Apakah kamu pikir aku terlalu kuat dan apakah kamu takut aku akan menghadapimu iblis di masa depan? Lu Yun melihat ekspresi tercengang Dugu Piaoling dan bercanda. Dugu Piaoling akhirnya tenang, memutar matanya ke arah Lu Yun, dan berkata dengan bangga, "Tes, aku tahu kamu kuat, tapi apa hubungannya denganku? Saat aku mendapatkan tubuhku kembali, kamu mungkin bukan milikku lawan." Kain Wall. Ekspresi arogan di bawah wajah Ye Qingcheng yang tiada taranya sedikit lebih manis. Itu bagus untukmu. Kamu jelas bisa membunuh lawanmu secara langsung, tapi kamu bersembunyi di kegelapan dan tidak keluar. Kamu harus menunggu bibiku terluka sebelum kamu mengambil tindakan. Sekarang, istri rubah betina kecilmu dan Anita sudah lama menghilang. Dugu Piaoling mulai mengeluh. Perkataan Dugu Piaoling mengingatkan Lu Yun, namun Lu Yun hanya tersenyum tipis, "Apa yang kamu takutkan? Ini baru beberapa menit. Seberapa jauh mereka bisa melangkah? Ayo, pria tampan ini akan membawamu menemukannya sekarang. Aku terluka sekarang dan tidak bisa mengikutimu." Kata-kata Dugu Piaoling penuh dengan kebencian. Lu Yun tersenyum misterius, melambaikan tangannya, dan sebuah batang hitam berukuran 28 inci muncul di depan mereka berdua. Apa ini? Dugu Piaoling memandang erba dagang di depannya dengan ekspresi bingung. Lu Yun tersenyum dan berkata, "Ini adalah senjata ajaib yang telah saya tingkatkan. Senjata ini dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sehari. Anda pasti belum pernah melihat benda ini di dunia spiritual sejak Anda masih kecil. Ayo, saya akan ambil kamu untuk jalan-jalan." Saat dia berbicara, Lu Yun langsung menaiki bar besar ke-28, memandang Dugu Piaoling dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berteriak, "Mengapa kamu tercengang? Mengapa kamu tidak segera naik bas?" Dugu Piaoling melihat benda aneh di depannya, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, "Lupakan, aku akan berjalan saja. Kemampuan pemulihan iblis kita masih sangat kuat." "Hei, orang sepertimu yang terlahir sebagai putri pasti tidak memahami 28 jeruji besar ini," kata Lu Yun sambil naik turun 28 jeruji besar dan berjalan menuju Dugu Piaoling. "Apa yang kamu inginkan?" Dugu Piaoling bertanya dengan dingin. Lu Yun mengabaikan Dugu Piaoling dan mengangkatnya. Dia mendengar Dugu Piaoling berteriak karena terkejut. Lu Yun menempatkannya di belakang bar ke-28 dan hampir terhuyung. "Apa yang akan kamu lakukan?" Dugu Piaoling tersipu dan berkata dengan marah. Lu Yun memegang pegangan tangan dan tiba-tiba berteriak pada Dugu Piaoling, "Duduklah dengan tenang, kamu terluka sekarang, dan aku tidak akan peduli jika kamu jatuh." Saat Dugu Piaoling hendak mengatakan sesuatu, wajahnya memerah, dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Angin sepoi-sepoi bertiup di pipi kedua orang itu, dan Dugu Piaoling memeluk Lu Yun dengan tangannya. Dia sudah lama tidak merasakan kedamaian seperti ini. Tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh terhadap Lu Yun di dalam hatinya, dan detak jantungnya mulai berakselerasi secara bertahap. "Sial, apa yang terjadi dengan bibiku? Pastilah roh Ye Qingcheng yang menyebabkan masalah. Saya harus bergegas dan menemukan tubuh fisik saya. Bersama pria ini sungguh menjijikkan." Setelah dia memulihkan tubuh fisiknya, dia akan menyelesaikan masalah dengan Lu Yun. Tentu saja, Lu Yun tidak tahu apa yang ada di kepala kecil Dugu Piaoling. Saat jarak antara dia dan Liu Yaner semakin dekat, Lu Yun bersiul dengan santai. Melodi merdu itu sampai ke telinga Dugu Pianling. Mendengarnya, Dugu Pianling tiba-tiba bertanya dengan dingin, "Musik apa ini? Kenapa membuatku merasa begitu santai? Pernahkah kamu mendengar tentang bunga gardenia yang bermekaran?" Lu Yun bertanya. Dugu Piaoling menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Saya belum pernah mendengarnya, apa itu kaca piring? Apakah ada di dunia spiritual? Lagi pula, aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya di dunia roh." Lu Yun menjelaskan, "Kami memiliki banyak kaca piring, tapi kaca piring ini selalu hijau sepanjang tahun dan hanya akan mekar di musim panas. Kamu menyukainya, pergilah ke kampung halaman kami dan aku bisa membawakanmu banyak barang bagus." Gardenia, Dugu Piaoling tiba-tiba teringat, tersenyum tipis, dan bertanya, "Mengapa kamu tidak menyuruhku pergi, tapi mengajakku, meminta sedekah?" Lu Yun menjawab dengan marah, "Tentu saja tidak. Tahukah kamu apa arti kaca piring? Ceritakan padaku." Suara dingin Dugu Piaoling sedikit lebih lembut. "Saya baru saja mengatakan bahwa gardenia selalu hijau sepanjang tahun, yang melambangkan kekuatan, tetapi mereka mekar hanya di musim panas setiap tahun, seolah-olah datang seperti yang dijanjikan dan diberikan kepada lawan jenis, yang melambangkan keabadian. Jika kamu benar-benar ingin seseorang memberimu kaca piring, sebaiknya kamu mencari kekasihmu sendiri." Mendengar kata kekasih, Lu Yun dapat dengan jelas merasakan tubuh Dugu Piaoling sedikit gemetar. Jejak kesedihan melintas di ekspresi Dugu Piaoling, dan dia menggelengkan kepalanya dengan sedih, "Cinta. Di mana aku bisa memiliki kekasih? Lu Yun, jika kamu punya kesempatan, bisakah kamu memberiku kaca piring?"
Dugu Piaoling tiba-tiba bertanya. Lu Yun dengan cepat mengerem, menoleh, dan menatap kosong ke arah Dugu Piaoling, yang memiliki wajah sedih. Pada saat ini, mata Dugu Piaoling tampak memiliki lebih banyak keinginan. Kak, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh bicara yang tidak masuk akal. Aku laki-laki yang berkeluarga. Ketujuh istriku cemburu setiap hari. Terlebih lagi, kita ditakdirkan untuk menjadi musuh daripada teman. Kamu harus pergi ke rumahmu untuk hal ini. Suanyuan Wuming itu. Lu Yun berkata sambil tersenyum pahit, jangan khawatir, aku telah melepaskan kesadaran spiritual Suanyuan Wuming yang asli. Saat kamu bertemu, aku akan mengajak orang itu untuk memohon padamu. Ekspresi Dugu Piaoling tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan datar, apa yang kamu bicarakan? Apa itu Suanyuan Wuming yang sebenarnya? Pikiran spiritual macam apa? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Khawatir akan ditahan, Liu Yaner dan Anita menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri dengan gila-gilaan ke barat. Setelah berlari lebih dari 10 mil, Liu Yaner berkeringat dingin ketika dia merasakan aura menakutkan muncul dari belakang. Untungnya, dia berlari cepat bersama Anita. Jika tidak, Dugu Piaoling pasti akan khawatir dengan tekanan berskala besar seperti itu, karena takut melukai dua orang. Sambil berlari, Anita berkata, Kak Yaner, ayo lari ke barat. Ada lingkaran teleportasi di barat, yang khusus dibuat oleh ayahku. Kita hanya perlu melalui lingkaran teleportasi untuk menemukan ayahku dan biarkan dia kirim saja bala bantuan untuk menyelamatkan adik peri. Hehe, aku harus pintar. Liu Yaner sedikit terkejut, bukankah aku mendengar orang-orang itu berkata bahwa situasi ayahmu tampaknya tidak optimis. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar putri raja? Anita mengangguk bangga, kalau begitu, masih ada kebohongan. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu kehabisan? Liu Yaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Anita menundukkan kepalanya dan menjelaskan sambil tersenyum, karena suatu kali, kakakku memberitahuku bahwa Rinold di kota Tiandu selalu menjalin hubungan dengan klan iblis. Kakakku dan ayahku selalu berselisih satu sama lain, dan ayahku selalu meremehkanku. Aku hanya berpikir jika aku diam-diam datang ke kota Tiandu dan menemukan bukti hubungan antara Rinold dan iblis. Kalau begitu, ayahku pasti akan menganggapku tinggi. Anita berkata dengan sedikit kecewa, tapi aku tidak menyangka masalah di kota Tiandu dan kota penyerahan akan menjadi begitu rumit. Terlebih lagi, bukan hanya itu kan. Liu Yaner bisa melihat sekilas pikiran kecil Anita. Sebagai seorang putri, dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian setiap hari mengulurkan tangannya saat pakaian datang. Mengapa dia ingin menyelidiki klan iblis? Tidak apa-apa menipu anak berusia 3 tahun, tapi tidak mungkin menipu Liu Yaner. Hei, Saudari Yaner masih memahamiku. Anita tersipu dan berkata tidak puas, Saudari Yaner, aku baru saja dewasa. Ayahku sebenarnya memintaku untuk menikah. Meskipun kami di dunia spiritual barat akan menikah lebih awal, tapi, aku belum mau menikah. Liu Yaner masih memahami hal ini. Bagaimanapun, dia adalah putri raja. Ada beberapa pernikahan yang tidak dapat dia kendalikan. Liu Yaner menghela nafas dan berkata, hei, jika kita kembali sekarang, bukankah kamu masih harus melakukannya dipaksa menikah oleh ayahmu? Tapi pria yang dijodohkan ayahmu pasti pria yang sangat baik, bukan? Dilihat dari dekat Anita, Anita memiliki kecantikan yang patut dimiliki wanita barat, dengan kulit putih dan lembut serta paha ramping. Meski wajahnya memiliki sentuhan kelembutan, tak diragukan lagi kalau Anita memang cantik. Anita menggelengkan kepalanya dengan gila, Saudari Yaner, karena pria yang diatur oleh ayahku, aku tidak bisa menerimanya. Dia bukan dari dunia spiritual barat kita. Bukan dari dunia spiritual barat. Itu, Liu Yaner tercengang. Saat ini, dunia spiritual timur sedang dalam kekacauan. Ras manusia timur hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri di timur, semuanya telah direduksi menjadi warga sipil. Sebagai Raja Dunia Spiritual Barat, Tuan Muda mana yang ditugaskan ke Anita? Ya, ayahku sebenarnya mengatur agar aku menjadi Tuan Muda dari klan iblis. Anita mengertakkan gigi, dengan rasa jijik di wajahnya, dan berkata dengan marah, kamu harus tahu bahwa kebiasaan buruk klan iblis itu mengingatkanku pada itu menjijikkan. Belum lagi, aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda dari klan iblis itu sangat mesum. Iblis. Sebagai pemimpin dunia spiritual barat, dia benar-benar menikahkan putrinya dengan setan. Bagaimana mungkin? Apakah ayahmu tidak tahu betapa menakutkannya iblis itu? Liu Yaner hendak mengatakan sesuatu. Anita mengerutkan kening, saya tidak tahu, ini diatur oleh Paus. Meskipun ayah saya adalah Raja Dunia Spiritual Barat, bagi dunia spiritual barat, Raja hanyalah sebuah nama. Orang yang benar-benar mengendalikan dunia spiritual barat dunia, atau tahta suci dan rumah penghakiman. Sebenarnya sama. Pengadilan dan tahta suci memiliki asal-usul yang sama. Di barat, jika raja meninggal, tahta suci pasti dapat memilih yang lain. Anita menjelaskan, para juri menilai ke-10 ksatria suci. Yang baru saja kita temui ada 3 di antaranya. Dan di atas 10 ksatria suci, ada juga hakim ketua dan hakim ketua agung. Tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka.
Mereka semua adalah seorang master di atas alam spiritual. Tahta suci secara alami juga tidak buruk. Ada 10 pendeta berjubah merah, ditambah paus, dan bahkan guru tersembunyi. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kata Anita, merasa sedikit kecewa, dan ayahku hanya memiliki 3 kota besar dan 3 perguruan tinggi besar, meskipun 3 perguruan tinggi besar juga telah melatih master yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dibandingkan dengan tahta suci yang mengakar, 3 perguruan tinggi besar tidak layak untuk disebutkan. Setelah secara kasar memahami kekuatan di dunia spiritual barat, Liu Yaner mengangguk sedikit. Kekuatan dan perkembangan dunia spiritual barat memang jauh lebih kuat daripada dunia spiritual timur. Jangan bicara tentang master di atas level alam spiritual. Ada jauh lebih banyak master di level Golden Immortal saja daripada Demon Clan if mereka benar-benar bertarung. Klan Iblis pasti bukan lawan dari dunia spiritual barat. Ini adalah seluruh dunia spiritual barat. Adapun dunia spiritual timur, jika benar-benar berperang dengan dunia spiritual barat, ia masih harus waspada terhadap iblis, dan hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Liu Yaner juga sangat cepat. Setelah beberapa saat, mereka berdua sampai di padang rumput. Di tengah padang rumput, formasi bintang berujung 6 tiba-tiba muncul. Apakah ini susunan teleportasi yang kamu bicarakan? Liu Yaner melihat susunan teleportasi untuk pertama kalinya dan merasa penasaran, dengan ini, bisakah kamu berteleportasi langsung ke ayahmu? Anita tersenyum bangga dan berkata, tentu saja. Kemudian, Anita mulai membuat segel cepat di tangannya, dan berkata dengan masuk akal, buka wijen. Setelah kata-kata itu jatuh, cahaya kuat meledak dari bintang berujung 6 dan naik ke udara. Sebelum Liu Yaner sempat mengeluh, Anita ditarik ke tengah formasi, saudari Yaner, jangan jadilah tertegun, cepatlah. 2 orang berdiri di tengah formasi. Saat cahaya perlahan turun, kedua orang itu menghilang. Sekilas, Liu Yaner merasakan matanya menjadi gelap, dan detik berikutnya, dia muncul di istana yang kosong. Ketika kedua orang itu muncul, mata yang tak terhitung jumlahnya di istana tertuju pada kedua orang itu pada saat yang bersamaan. Anita melihat sekeliling terlebih dahulu, lalu melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah emas. Dia bergegas ke arahnya dan berteriak, "Ah, ayah, akhirnya aku bertemu denganmu. Tahukah kamu, dia hampir mati di tangan para bajingan itu, di pengadilan." Pria parubaya itu memeluk Anita. Saat dia selesai berbicara, wajahnya perlahan mulai memucat. Dia melihat ke sampingnya dan bertanya, "Paus yang terkasih, mungkinkah Anda mengirim seorang ksatria suci ke kota penyerahan? Hanya untuk memburu putriku, Nona Anita." Paus mengenakan jubah ajaib putih dan memegang tongkat emas di tangannya. Wajah lamanya sepertinya selalu tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia, Inkuisisi pergi ke kota penyerahan untuk menyelidiki ksatria suci Allen. Kami selalu berhubungan baik satu sama lain, mengapa kami melakukan sesuatu pada Nona Anita?" Raja mengerutkan kening, mengertakkan gigi, menghela napas lega, dan memaksakan senyum, "Yang mulia Paus, saya sudah tahu apa yang baru saja Anda katakan. Jangan khawatir, jika kekaisaran dapat bertahan dari krisis, saya akan memberikan milik saya dukungan penuh." Yah, Raja masih bijaksana. Kalau begitu, tahta suci kita akan bertanggung jawab atas lingkaran sihir ini mulai sekarang. Paus tersenyum sedikit, memandang Anita, menatap Liu Yaner, dan berkata, "Masuk dalam hal ini, jangan tunda tuanmu Raja dan tuan putrimu." Dengan tawa yang aneh, tubuh Paus berubah menjadi ketiadaan dan menghilang di tempatnya. Sialan, melihat Paus pergi, Vincent tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Orang tua ini benar-benar mengancamku. Sial, di mana orang itu Gers? Kenapa dia tidak bisa dihubungi? Apa yang terjadi di kota penyerahan?" Melihat ekspresi marah ayahnya, Anita merasa sedikit sedih. Ayahnya sangat sibuk dengan urusan Paus, dan dia keluar untuk menimbulkan masalah bagi ayahnya. Anita berkata dengan prihatin, "Ayah, Han daerah sekitar kota Ding sudah masuk kekacauan. Dingers memerintahkan agar semua biksu timur ditangkap. Sekarang di dekat kota Handing, semua biksu timur telah ditangkap. Saya juga bertemu dengan 2 saudara perempuan cantik yang menyelamatkan saya." Anita berteriak, "Ketiga ksatria suci itu mengetahui identitas saya dan tanpa malu-malu mengabaikanmu. Ayah, jadi kami mulai bertengkar." Pertarungan. 3 ksatria suci. Tubuh besar Vincent bergetar hebat, dan dia bahkan mengutuk, "Sialan Paus Harvey, dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa lolos?" Vincent tiba-tiba bertanya. Anita menangis keras, "Ada saudara perempuan peri. Dia melindungi saya dan saudari Yaner agar tidak pergi sendirian. Saya berlari ke lingkaran teleportasi dan membawa saudari Yaner kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara perempuan peri itu sekarang." Petik 2. Maksudmu, menghadapi 3 ksatria suci sendirian? Mata Vincent tiba-tiba berbinar. Ya, adik peri itu sangat kuat. Dia mengalahkan ketiga bajingan itu dengan satu gerakan. Anita mulai memberi isyarat dengan gembira. Mendengar perkataan Anita, semua yang hadir sangat terkejut. Vincent bahkan bertanya, "Siapa adik peri yang kamu sebutkan itu?" Pada saat ini,
Liu Yaner berbicara, Yang Mulia, saudari peri yang dibicarakan Anita adalah Dugu Piaoling, putri tertua klan iblis di dunia spiritual timur. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Ya Tuhan, itu adalah putri tertua dari klan iblis. Mengapa begitu banyak klan iblis datang ke barat kita? Bagaimana putri iblis bisa menyelamatkan kita orang barat? Bukankah iblis bekerja dengan para pengganggu dari tahta suci itu? Vincent mengerutkan kening dan bertanya pada Liu Yaner, Nona, apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Liu Yaner berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya dan berkata, saya Liu Yaner, murid Raja Iblis Ekor 9. Saya telah bertemu Raja dan meminta Raja untuk segera mengirim seseorang untuk menyelamatkan Dugu Piaoling. Murid Raja Iblis Ekor 9. Mata Vincent berbinar, dan kemudian jejak kesedihan muncul di matanya, hei, kota penyerahan berjarak lebih dari 100.000 kilometer dari ibu kota kekaisaran kita, sudah terlambat. Lebih dari 100.000 kilometer. Tubuh halus Liu Yan bergetar, apakah tidak ada susunan teleportasi? Vincent tersenyum pahit, Nona, Anda baru saja mendengar bahwa lingkaran teleportasi ini sekarang berada di bawah kendali tahta suci. Saya tidak punya cara untuk mengaktifkan lingkaran itu. Apa? Seru Liu Yaner dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Demi menyelamatkan dirinya dan Anita, Dugu Piaoling bertarung 1 lawan 3. Jika tidak ada penyelamatan, Dugu Piaoling mungkin tidak akan bisa bertahan selama itu. Memikirkan hal ini, Liu Yaner merasa sangat sedih. Vincent melihat Liu Yaner yang mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, tapi jangan khawatir, karena tuan itu adalah putri klan iblis, jika dia mengungkapkan identitasnya, Vatikan pasti akan memperlakukan Dugu Piaoling sebagai tamu, dan Dugu Piaoling pasti akan aman. Sangat. Yang Mulia Raja, bagaimana Anda mengatakan ini? Liu Yaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Vincent menghela nafas, klan iblis dan tahta suci barat telah mencapai kerja sama untuk semacam eksperimen. Jika putri tertua dari klan iblis dibunuh oleh tahta suci, apakah menurut Anda Raja Iblis akan melepaskan tahta suci? Petik 2. Melihat Raja yang tidak memiliki keagungan dan tampak seperti boneka, Liu Yaner menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, baiklah kalau begitu. Aneh untuk mengatakan, mengapa putri klan iblis menyelamatkanmu? Mata Vincent dingin, dan niat membunuh menyapu tubuh Liu Yan. Liu Yaner merasakan niat membunuh dan menjadi gugup, saya tidak tahu, saya kebetulan bertemu Yang Mulia Putri dan Dugu Piaoling selama kekacauan. Oh, Vincent bertanya pada Anita di sampingnya, bagaimana kamu mengenal Putri Iblis? Anita tertegun, saya sama sekali tidak tahu identitasnya. Ayah, jika saya mengatakan bahwa saya berhutang uang kepada seseorang pada saat itu dan mempekerjakannya secara kredit, apakah Anda percaya? Mulut Vincent bergerak-gerak, bagaimana perasaanmu? Anita dengan cepat menjelaskan, itu dia, saya bertemu dengan seorang majikan, dan Dugu Piaoling adalah pelayan majikan itu. Saya belum pernah melihat saudari peri itu mengambil tindakan, tapi sepertinya, yang disebut majikan itu, dia seharusnya menjadi pelayan dari kakak peri. Tuan yang mana? Liu Yaner dan Vincent bertanya secara bersamaan. Anita terus menjelaskan, itu adalah seorang master, seorang pria, seorang oriental, namanya Suke. Ya, itu Suke. Suke, Liu Yaner berseru, di mana dia? Melihat ekspresi gugup Liu Yan, Anita terkejut, saya belum melihat Suke sejak kerusuhan. Mungkin dia sudah mati. Liu Yaner sangat mengenal nama Suke. Jika bukan Lu Yun, siapakah orang itu? Liu Yaner sedikit bersemangat saat mendengar nama itu, tapi kemudian menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, kota penyerahan akan aman. Kenapa? Anita dan Vincent bertanya bersamaan. Vincent semakin penasaran, Nona dari Timur, apakah Anda kenal pria bernama Suke? Seseorang yang bisa berhubungan dengan master seperti Dugu Piaoling jelas bukan orang lemah. Liu Yaner tersenyum dan berkata, sejujurnya kepada Raja, bahwa Suke adalah nama samaran suamiku. Selama suamiku ada di sini, kota penyerahan akan aman. Suamimu, siapa dia? Raja Tianzhen.